Guys, dia adalah mantan artis. Oke, kita langsung aja kali. Mantan ya, Mantan mantan artis. artis. Wah kangen ya lihat Adi TV, wah itu tuh sebetulnya betul Bro, itu hati tuh kayak aduh, kayak Aduh. pengen kayak terpanggil lagi, ingin gitu rasanya membanggakan orang tua lagi gitu. Papa saya nggak tahu kan zaman dulu ya, maksudnya kayak nyari-nyari di mana live-nya, di mana sampai ke katanya ke warteg, maksudnya ke warung nasi gitu cari, tolong cariin ini stasiun ini karena kan takut kelewat kan. Jadi papa saya lagi di luar di mana itu sampai nyempetin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ye, balik lagi sama aku Agri di ZM Talk Bincang-bincang Zaman Now. Oke, aku saat ini kedatangan Kak Sandi. Halo. Pasti di sini pada kepo nih, Kak Sandi ini siapa sih? Jadi Kak Sandi ini adalah orang yang ada di balik diskon-diskonnya ZM. Dan bisa dibilang bagaimana strategi-strategi supaya ZM tetap masih berada di sini tuh beliau termasuk orang yang berjasa. Langsung aja kita kenalan. Halo Kak Sandi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, dia adalah mantan artis. Oke, kita langsung aja kali. Mantan ya. Mantan artis. Iya. Oke, kita langsung bahas aja nih Kak. Gimana jadi mantan artis, enak nggak nih? Ya gimana coba tanya sama mantan kamu mungkin enak nggak loh? Salah ya? Salah. Nggak, bercanda. Oke, memang saya dulu pekerja seni, terus memutuskan untuk hijrah, dalam artian hijrah tuh maksudnya pindah profesi, walaupun tidak meninggalkan 100% tapi pelan-pelan. Jadi pengen mencoba apa hal yang baru lah, intinya mengembangkan usaha, terus membantu mengembangkan usaha teman atau usaha orang. Nah itu sebetulnya sih pengen mencoba hal yang baru aja. Mencoba hal baru. Tapi boleh diceritain kali ya, usahanya Kak Sandi nih dari bisa awal banget nih kenapa memutuskan untuk mau berada di dunia entertain, dan dengan mungkin gak mungkin dong kalau misalkan seseorang yang sudah berkecimpung di dunia entertain gak ada, kan banyak nih cerita-cerita dari artis yang mulai karir dari nol banget, terus habis itu sudah udah naik daun nih, terus habis itu tiba-tiba setelah dia naik daun pasti ingin berlomba-lomba untuk mengejar popularitasnya. Tapi kenapa nih Kak Sandi nih malah memutuskan untuk berhenti? Bisa kali ya diceritain dari awal mulanya banget nih kenapa mau memilih dunia entertain saat itu? Oke, ini mungkin lebih dari 2 episode kali, nggak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa. Ini siap 10 episode bersama Kak Sandi. Iya, ini series ya. Oke. Jadi gini, awal mulanya di entertain adalah cita-cita saya dari zaman SD, dari kecil. Dulu suka ikut-ikut, ini nggak apa-apa ya flashback sedikit. Dulu suka ikut-ikut kayak modeling, kemudian kayak perlombaan acting, kayak gitu-gitu. Terus akhirnya sampai saya beranjak remaja, saya istilahnya ikutan pemilihan model di salah satu majalah ternama waktu itu ya. Waktu itu ya jebolan-jebolannya juga banyak artis-artis ternama juga. Nah itu saya ikutan, terus saya masuk finalis, terus saya istilahnya karantina, terus saya akhirnya mencoba untuk ke Jakarta untuk beberapa minggu, beberapa bulan di Jakarta, terus ikut casting-casting, terus ikut syuting. Akhirnya alhamdulillah ketemulah jalannya. Sebetulnya tidak semudah itu juga karena dari nol banget di Jakarta tidak ada saudara. Terus udah gitu nggak ada channel ya, maksudnya nggak ada kenalan ataupun nggak ada teman yang bisa masukin gitu ke PH-PH itu nggak ada awalnya. Karena memang yang tadi dari awal udah masuk ke yang majalah ternama itu, akhirnya di-guide tuh dari situ. Alhamdulillah ya memang sudah garis tangannya ya, maksudnya ada jalannya di entertain. Akhirnya ya mengalir begitu saja, syuting-syuting, ketemu sama teman-teman yang lain juga. Terus akhirnya alhamdulillah dulu sempat dapat iklan, terus syuting-syuting kuis, terus syuting sinetron. Kalau mungkin dulu pernah tahu teman-teman sinetronnya Arti Sahabat yang Stephen William, terus sama Yuki Kato dan main di lain-lain itu situ. kan hype banget ya dulu ya. Iya, aku juga Dulu main nonton di waktu situ. SD.
Wah, itu pengalamannya luar biasa. Saya Mhm. sampai sempet dilempar aqua botol, maksudnya Serius? iya, Kok botol bisa? mineral gitu dilemparin karena memang saya juga basic-nya kan baru kan. Oke. Terus kayak cuman beberapa kali diulang terus tiba-tiba kayak, "Hei, ayo cepetan ini." Wah, saya bilang ini luar biasa ya. Ternyata Mhm. seperti ini gitu loh di balik layar sinetron tuh kayak gini. Wah, pokoknya pengalamannya seru banget. Terus akhirnya ya udah pas sini-sini udah terbiasa tuh, mental udah terasah lah Mhm. intinya. Pas udah, lumayan banyak teman, akhirnya mulai tuh rasa percaya diri. Akhirnya, ya sudah alhamdulillah banyak lah di entertain itu syuting-syuting. Cuman ketika, singkat ceritanya ya, ketika sudah mendapatkan FTV beberapa judul, udah lumayan banyak, terus dapat film, dapat iklan lagi, ke sini-sininya tuh merasa kayak apa ya yang mau dikejar lagi ya gitu, walaupun mungkin nggak apa namanya tuh, nggak munafik lah ya, pasti pengen Mhm. terkenal dulu ya. Tapi ternyata itu tuh tidak akan ada habisnya. Mungkin ketika sudah dikenal, pengen lagi apa, terus akhirnya saya memutuskan untuk kayak coba usaha sama teman-teman yang di-entertain juga. Dulu sempat, sama Adipati Dolken, Mhm. terus sama Marsha juga, sama Yuda suaminya sekarang, sama teman juga lagi ada, itu bikin namanya Akakida. Akakida itu kayak semacam butik gitu loh, Mhm. distro gitulah, distro di Kemang dulu. Cuman, ya karena memang kita basic-nya juga di-entertain, jadi ketika lagi sibuk syuting masing-masing, akhirnya jadi agak lumayan terbengkalai. Oh, Ditambah iya. lagi, dulu itu digusur ininya, apa namanya, Tokonya? tempatnya. Oh, Iya, heeh. jadi akhirnya ya mau nggak mau udah tuh bertahan 1 tahun lebih di Kemang. Nah, terus habis itu saya tetap pengen mencoba untuk Mhm. usaha lagi, bikin lagi lah, makanan gitu, maksudnya usaha makanan. Terus saya sebelumnya memang basic-nya punya usaha salon juga waktu pas, syuting-syuting itu, Mhm. bikinlah usaha Salon. salon. Nah, dari situ alhamdulillah udah bisa nge-backup ketika lagi nggak ada syuting, itu bisa usaha Mmm. gitu loh. Nah, dari situ saya pengen pengen, mengembangkan lagi nih, saya kayaknya pengen jadi pengusaha aja gitu. Oke. Walaupun sebetulnya di entertain itu juga saya alhamdulillah pernah mendapatkan salah satu nominasi. Oke, apa Nominasi tuh? nominasi Piala Vidya 2014. Saya, masuk di kategori, pemeran pria terbaik. Itu saingannya sama Surya Wow. Saputra, sama Oke. Dwi Sasono. Wah, itu setelah perjalanan panjang di entertain alhamdulillah bisa sampai di titik itu gitu loh. Yang Oke. mungkin tidak semua orang atau teman-teman juga yang udah di entertain belum bisa dapat itu gitu. Cuman Mhm. ya alhamdulillah jalannya saya dapat karena memang udah jalannya ya. Tapi saya merasa kayak, "Aduh, kenapa ya kok saya ada yang hambar gitu loh. Mhm. Kenapa ya?" Ternyata Allah memberikan ujiannya adalah dulu saya waktu pas lagi dapat, apa namanya, apresiasi itu, mobil saya hilang. Wow. Dan akhirnya itu yang bikin stres. Wah, maksudnya depresi itu wajar lah ya kalau misalkan Mhm. kayak barang yang kita punya selama ini tiba-tiba hilang, terus kayak, dari situ tuh mulai pikir, "Kenapa ya? Ada apa ya?" Ya udahlah, akhirnya syuting juga udah berkurang karena rasanya tuh kayak mau syuting tuh males gitu karena Mmm. mikirin kayak, "Wah, ini gimana nih?" Gengsi tuh pasti ada ketika mobil nggak apa, hilang gitu ya, terus, intinya saya harus memulai semuanya dari nol lagi gitu. Nah, terus ketika, saya udah mencoba untuk usaha, saya bisa, berkembang di usaha, akhirnya saya memutuskan untuk kayaknya saya coba untuk banting setir aja deh, kayaknya usaha aja gitu. Akhirnya ya udah, saya coba usaha, alhamdulillah sampai saat ini ada jalan dan selain usaha saya juga dulu tuh sempet waktu pas syuting-syuting ditawarin sama sahabat Mhm. saya. Dulu, Marsha kan sahabat saya, terus kakaknya juga Haikal. Nah, akhirnya ditawarin, "Eh, lu mau nggak bantuin kita di usaha kita juga, ada nih usaha keluarga." Mhm. Dulu, namanya Bia kan, terus ada Zaskia Meka juga. Nah, akhirnya menarik sih, akhirnya saya bilang, "Boleh deh, nggak apa-apa deh, saya mau deh coba untuk ngembangin usahanya." Akhirnya
join sama Yuda, suaminya Marsha. Udah tuh akhirnya join sampai detik ini alhamdulillah udah mau jalan 5 tahun. Nggak Wow, berasa. cukup lama Itu di ya. samping saya, tetap istilahnya kerja juga, tapi saya juga tetap usaha jalan sampai saat ini punya brand namanya Sunrise. Jadi iya, Oh, jadi memang mukena ya Sunrise? betul Oke. sekali, luar biasa, tahu loh dia. Aku tahu dong, aku tuh kan orangnya Iya selalu iya iya. mencari tahu Iya iya gitu iya. kan. Nah, kalau misalkan dilihat basicnya ya, berarti selain, pelaku seni juga Mhm. pelaku bisnis. Tapi sebenarnya background dari Kak Sandi ini, apakah dulunya belajar sekolah seni kah atau sekolah bisnis kah nih sebenarnya? Oke, kalau dulu saya memang sempat, apa namanya, yang tadi kan yang kayak ikut-ikut modeling, tapi Mhm, sebenarnya nggak sekolah yang seformal itu juga. mhm. Cuman pernah ikutan kayak sanggar dan itu nggak lama, cuman, Oh. 2 bulan lah, 2 bulan ikutan kurang lebih. Akhirnya ada basic di situ. Jadi maksudnya udah bisa mencoba mengembangkan potensi yang ada di dalam diri saya. Tapi kalau misalkan untuk bisnis atau usaha, itu dari kayak, apa namanya, otodidak aja. Karena nggak sengaja kalau Oke. misalkan denger cerita yang dulunya banget nih punya salon, itu saya pernah, ke satu tempat berteduh, kayak bukan berteduh sih, ngadem lah kalau bahasa Mhm. sekarang ya, ngadem, terus saya pikir, "Ini apaan ya? Ini oh salon ini tuh kayak numpang ngadem ya?" Terus ditawarin sama capsernya, "Mau ini nggak, krembat gini-gini." "Hah, krembat? Bukannya krembat tuh buat perempuan ya kan?" Enggak, bisa kok," katanya, "cowok." Ya udah, akhirnya pas krembat dibilang, "Kerja apa Mas?" "Oh, saya, syuting-syuting gini, tapi memang ya masih kok, masih casting-casting." "Oh, mendingan usaha," katanya, "usaha salon Mmm, gini." Terus akhirnya saya bilang, "Lah kan saya biasanya kan usaha salon itu kan perempuan ya." Saya iya. bilang, "Saya laki-laki loh gini." "Nggak apa-apa kalau misalkan mau, ini saya bisa jadi, kayak partnernya lah." Maksudnya dalam artian tuh, Oh. saya capsernya dia bilang, Masnya yang me-manage katanya, bikin katanya salon gini. Dan dari situ karena ketidaksengajaan akhirnya bener terrealisasi. Akhirnya saya Oke. punya usaha di situ, Berarti gitu. nggak ada basic bisnis, cuma ada yang ngajakin Iya, partneran bareng dan akhirnya belajar dari situ ya? basically saya itu memang, apa, waktu kuliah ngambilnya manajemen. Jadi Oh, oke. saya kenapa ngambil manajemen, karena saya pengen bisa me-manage segala sesuatu yang ada dalam hidup saya. Dalam artian kayak waktu, kemudian keuangan, kemudian, Mmm, segala macam lah yang bisa nantinya mendukung bisnis saya. Nah, ketika saya udah punya ilmu itu, saya coba terapkan. Saya sekarang misalkan, tetap kerja di ZM ya, maksudnya di mhm. Zaskia Meka. Tapi saya kenapa tetap bisa menjalankan Sunrise? Karena jawabannya adalah saya tidak sendirian. Oh, oke. Berarti emang Sa harus punya partner. Iya, Oke. tahu kan partner saya siapa? Nah, partner saya adalah istri saya sendiri. Iya, oke. Dan ketika, apa namanya, pulang ke rumah, itu jatuhnya udah bisa bagi tugas gitu loh. Ketika saya di sini Mmm, fokus untuk mengembangkan ZM. Ketika saya pulang, saya bisa punya inspirasi nih, ketika saya dari sini, saya punya ilmu baru yang bisa coba untuk dikembangkan di bisnis saya yang lain, gitu. Begitupun sebaliknya, ketika saya di rumah nih, lagi coba ngembangin Sunrise, lagi coba, ngembangin bisnis saya, terus tiba-tiba kepikiran, "Loh ini kan sebenarnya bisa nih diterapin di bisnisnya ZM." Langsung saya coba, gitu. gitu. Jadi memang semuanya itu, apa ya, serba, berintegrasi juga sebenarnya, ada related-nya juga. Oke. Mhm. Berarti, emang ini pelajaran banget ya ternyata kita untuk melakukan semuanya sendiri tuh berat banget ya Berat ternyata. banget. Awal pasti ya, Oke. awal pasti, karena kan kita juga nggak mungkin Mhm, tiba-tiba nge-hire orang banyak gitu, tapi kita bingung, "Mau ngapain nih orang-orang ini?" Pasti kayak gitu. Saya pun juga mhm. di rumah ada karyawan, Jadi memang, Oh, eee, apa ya, kita tidak bisa, hidup sendirilah, kita kan manusia, kita, makhluk sosial yang memang segala sesuatu pasti butuh bantuan orang lain. mhm. Nah, akhirnya saya pun juga tidak, mau secara egois kayak, "Aduh saya pengen usaha ini tuh berkembang dengan saya sendiri."
ya ZM pun juga kalau misalkan Haikal aja yang ngejalanin mungkin juga akan keteteran ya kan. Iya. Akhirnya sekarang banyak karyawannya, banyak partner yang bisa ngembangin gitu ya. Nah, itu pun juga saya lakukan di Sunrise. Jadi ketika saya bisa memperlakukan istri saya as a partner juga, akhirnya saya bisa mencoba untuk bertahan dan mengembangkan Sunrise sampai saat ini, gitu. Oke. Ini menarik sih, aku juga jadi punya banyak pertanyaan nih tentang partner bisnis tapi pasangan sendiri. Ah, gimana sih, bagaimana ya menjaga profesionalitas dalam berbisnis tapi juga menjaga perasaan, Keharmonisan gitu ya. keharmonisan di keluarga itu sendiri gitu? Jujur awalnya berat ya, Oh, iya iya. karena karena kayak kita ada selek dikit atau beda argumen dikit, itu bawahnya tuh kayak, uh, tapi kan astagfirullahaladzim, ini kan kita serumah, terus kita kan Mhm. suami istri, terus kayak malah jadi sebetulnya itu adalah salah satu pendewasaan bagi Oke. pasangan ya. Karena ketika kita memberikan argumen A, terus pasangan kayak, "Enggak, aku mau B." Terus kita kayak, ya mungkin kita coba analisa ya, yang B itu baik nggak, buruknya apa, terus yang A gimana nih menurutku gini gini gini, malah jadi lebih enak, open open to discuss banget gitu loh. Dan, Mhm. ya kita juga sebetulnya nggak apa namanya, nggak memungkiri pasti akan ada selisih, paham tuh pasti akan ada. Tapi kan balik lagi ya, kita suami istri, tiap Mhm. hari ketemu, iya istilahnya, tidur juga kan samping-sampingan ya kan. Iya. Jadi ya mau nggak mau, ya udahlah gitu kan. Ya udah kayak kita misalkan, kayak di kantor gitu ya, Mhm. sama temen sekerjaan, terus tiba-tiba ada, problem, ada slack, pasti mau nggak mau, ya udahlah besok juga ketemu lagi, ya udah yang penting kita cari solusinya nih apa, gitu. Oke. Ketika ketika kasih pendapat A, dia nggak mau, kasih pendapat B nggak mau, ya coba cari jalan tengahnya gimana, win-win solution-nya, gitu. Ah, tapi masih tidak terbayang di pikiran aku ya, soalnya banyak banget kan yang pada akhirnya berbisnis dengan pasangannya sendiri sekarang kalau Betul. kita lihat. Yang sudah punya pasangan ya? Iya, yang sudah punya pasangan. Oke, di sini saya tersindir. Terima kasih. Oke. Jadi, mmm, tapi berat nggak sih waktu itu untuk meninggalkan dunia yang sebelumnya, yang mungkin bisa dibilang yang membawa Kak Sandi tuh dalam taraf kesuksesan yang sekarang? Sebenarnya dibilang sukses juga belum sukses-sukses banget, tapi Iya, alhamdulillah alhamdulillah. disyukuri. Jadi gini, sebenarnya kalau balik lagi flashback ke belakang ya, saya sedih sebenarnya. Oh, nggak sedih Oke. sih, nggak sedrama itu. Maksudnya gini, dulu kan saya hijrah ke Jakarta, Mhm. itu karena satu, impiannya pengen ngejar cita-cita Jadi jadi artis, oh entertain, ya, ya. oke. Entertainer lah, maksudnya entertainer. Eee, tapi ketika semua itu sudah dilakukan, sudah dilalui, tiba-tiba saya harus meninggalkannya begitu saja. Dalam artian pelan-pelan lah, sebenarnya saya juga nggak Mhm. langsung, patah gitu ninggalin nggak. Cuman pelan-pelan dikurangin, terus lebih memilih, lebih selektif gitu. Itu berat, dan itu di dalam, hati itu kayak, aduh sebenarnya tuh masih ada rasa jiwa seni itu nggak akan hilang. Jadi Bener. cuman coba untuk dikurangin, coba untuk kayak, "Nih enggak nih," secara mungkin, saya juga pelan-pelan memperdalam, apa namanya, ilmu agama tuh dalam artian, "Oh ini tuh sebenarnya nggak boleh loh." Kayak misalkan di dalam suatu adegan film, terus Mhm. saya harus berpegangan, terus dengan yang bukan muhrim kayak gitu-gitu tuh sebetulnya kan ke sininya kayak, "Oh iya juga ya." Ya bukannya munafik atau gimana, tapi ya iya juga, ke sini tuh semakin terbuka, semakin kayak, mungkin ya saya untuk menghibur diri dalam artian, mungkin berat meninggalkan, tapi ini ada baiknya loh, gitu. Iya, Jadi oke. ketika hilang yang A, ya timbulkanlah yang B, gitu sih kalau saran saya. Karena, kalau misalkan terus dipikirin, terus kayak, "Aduh ini sayang loh, saya tuh," sampai orang tua juga kan Mhm. sebetulnya orang tua sangat mendukung Dukung, dulu di pasti, entertain. heeh. Ketika saya memutuskan untuk meninggalkan entertain itu tuh bukan suatu hal yang mudah, Itu wah berat sekali. Karena kemarin beberapa, hari lalu tuh sempat ibu saya ketika saya, bikin konten video gitu ya, terus saya share di grup keluarga, ini nyata ya, ini bukan Iya. mengada-ngada. Ibu saya tuh selalu bilangnya kayak, "Wah mama kangen ya lihat A di TV, lihat." Wah itu tuh sebetulnya
betul bro, itu hati tuh kayak aduh, kayak Aduh. pengen kayak terpanggil lagi, ingin gitu rasanya membanggakan orang tua lagi gitu ya. Karena kan sebenarnya, apa ya, ekspektasi orang kan beda-beda ya. Mhm. Ketika orang kayak saya lah orang dari kampung, misalnya orang, yang istilahnya dulu biasa-biasa, terus ibu juga ketika melihat anaknya di TV kan dulu kayak, wah seneng, Iya. tetangga-tetangga gini. Tapi ketika kesini sininya mulai nggak ada, terus kayak ketika kemarin melihat lagi tuh pasti ada rasa, "Mama kangen deh pengen lihat lagi di TV gini gini gini." Dalam hati, "Iya Mah, ini kan ada tuh videonya, lihat aja videonya." Tapi ya pelan-pelan alhamdulillah bisa sih, bisa untuk Oke. diberikan pengertian. Keren ya, berarti emang dari orang tua aja udah ngedukung Kak Sandi dengan segala keputusannya. Ini Betul. juga ini sih, berarti Kak Sandi juga ketika punya anak akan mendukung semuanya ya? Iya, jujur, apa namanya, anak saya pun juga kan lagi Mhm. bener-bener seneng dengan namanya kayak, nyanyi, Mmm, kemudian, mhm. apa namanya, menari-menari. Tapi sebetulnya saya tidak bisa yang kayak, jangan, nggak bisa. Karena secara parenting pun juga kita kan harus bisa memperhatikan anak ini tuh sebetulnya mau tumbuhnya tuh seperti Siapa? apa, terus Heeh. mau ke mana. Kita tuh kan mengarahkan, bukan melarang. Mhm. Secara, apa namanya, ketika kita melarang, menahan, nanti pertumbuhannya akan terhambat. Tapi ketika kita, iya ayo ini diarahkan, mungkin itu akan lebih enak gitu loh Mmm, bagi si anak. mhm. Nah ini juga mungkin pelajaran bagi, orang tua ketika kita sudah mencoba untuk punya, apa namanya, eee, idealisme gitu ya. Tapi Mhm. kalau misalkan sama anak itu nggak bisa yang harus jangankan anak, istri pun ketika kita berniat untuk merubah diri kita, ya rubahlah diri kita dulu. Karena kalau misalkan kita udah langsung ngajak istri, ngajak anak, itu berat dan sulit. Karena kita manusia yang punya background berbeda-beda, terus ketika diajak dipaksa, itu pasti akan nggak enak. Iya Jadi sih. mengalir aja sih semuanya. Jujur dari sudut pandang anak ya, misalkan aku Mmm, ini dulu adalah salah satu anak yang sangat di-create oleh orang tuanya. oke. Jadi kalau misalkan boleh cerita ya, bener banget kalau misalkan kita lebih baik, mendukung dan mengarahkan, bukan menentukan. Betul. Jadi aku dulu itu pengen banget masuk IPS waktu SMA. Oke. Sangat-sangat ingin masuk IPS, bahkan mungkin dari SMP bisa dilihat beberapa nilai aku itu bagus di IPS. Mhm. Tapi SMA nilai aku cukup untuk IPA. Jadi aku dulu sekolah di salah satu SMA negeri terbaik di kota aku. Wow, oke. Jadi saat itu pula orang tuaku bilang, "Udah di negeri yang favorit kenapa nggak sekalian IPA?" Gitu loh. Jadi karena orang tua ya, pasti taunya tuh apalagi yang zaman-zaman dulu tuh taunya anak IPA tuh pasti pinter. Iya 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 kan? iya. Anak IPA tuh Paradigma pasti dulu pinter. gitu ya? Iya, jadi kamu tuh udah difavorit biar kamu makin bagus lingkungannya dan lain-lain akhirnya masuk IPA. Tapi yang namanya jati diri anak ya, nggak Betul. bisa dirubah kamu mau masuk IPA kayak gimana pun akhirnya aku masuk IPA beneran. Dengan sedikit berat hati, bukan berat hati lagi sih, itu sangat 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 lelah bersekolah. Jadi bener banget, pelampiasannya aku tuh akhirnya aku ikut ekskul ini, announcer, jadi penyiar radio, terus habis Yang itu nggak ada relate-nya sama iya, sekali dengan IPA aku ya? aku masuk OSIS, biar bisa kabur dari pelajaran. Jadi ya teman-teman kalau misalkan yang Nih gurunya bersekolah agree. iya, yang pernah bersekolah, pasti kalian seneng banget anak-anak OSIS itu kabur dari pelajaran, alasannya adalah rapat. Luar Nah, biasa. jadi kan nggak boleh tuh rapat pas pulang sekolah, soalnya pas pulang sekolah biasanya udah langsung eksekusi. Nah, Mhm, rapatnya itu pas mata pelajaran itu. betul. Aku lakuin itu, demi aku nggak ikut pelajaran, itu sih. Itu yang aku lakuin karena ketika orang tua yang memutuskan kita menjalani, itu berat banget rasanya. Iya. Nah, akhirnya kuliah, aku tadinya akan dimasukkan lagi ke kedokteran. IPA, Wow. kedokteran, atau Itu standar memang kayak orang iya tua selalu iya, seperti selalu itu ya? seperti itu kan, kayak, "Kamu tuh udah tanggung masuk masuk IPA di negeri favorit, nilaimu juga mencukupi, ya udah langsung aja masuk kedokteran, gini gini gini." Di situlah, itu pertama kalinya aku menentang orang tua dengan benar-benar besar gitu loh Heeh. menentangnya. Akhirnya aku mencoba
ngerayu, "Mah aku nggak bisa kedokteran, aku nggak bisa kedokteran, aku kayaknya nggak mampu," gitu. "Kamu tuh mampu, gini gini gini." Tetap ditentukan kan. Nah di ilmu komunikasi ini, aku pernah bilang ke mamaku kalau misalkan aku janji, aku emang mungkin aku nggak akan masuk ke universitas negeri karena dari IPA ke IPS itu sulit banget masuknya ketika masuk negeri saat itu. Aku mungkin nggak bisa masuk negeri, tapi aku janji di universitasku yang di swasta nanti ini yang akan aku tempati, aku akan menjadi lulusan terbaik di sana. Betul betul. Nah akhirnya aku janji itu dan aku harus berusaha menepati, dan aku baru pertama kali merasa kuliah tapi nggak kuliah. Maksudnya sekolah tapi Enjoy gitu ya. enjoy banget karena Betul aku betul. menemukan duniaku di sana. Dan akhirnya alhamdulillah aku lulus 3,5 tahun dengan alhamdulillah juga lulusan terbaik. Itu bener-bener aku bayar utang ke orang tuaku gitu loh. Dan mah nih ternyata gak gini loh cara didik anak. Sebenarnya itu sih, itu salah satu bentuk demo yang baik ya. Jadi kalau Betul betul. misalkan kalian yang masih merasa dikekang orang tuanya, itu sih salah satu bentuk demo yang terbaik adalah coba deh kamu bikin satu keputusan yang sangat besar dan kamu janji sama orang tuamu untuk menepati apa yang sudah kamu demokan itu. Ketika itu berhasil, itu justru bisa jadi salah satu pembelajaran juga buat orang tua kamu. Gitu Menunjukkan ya, menunjukkan betul, dengan hal yang baik. Itu betul. luar biasa sih. Karena apa namanya, kita juga tidak bisa yang kayak terlalu menentang dalam artian melawan orang tua itu Mm-mm. sangat tidak diperbolehkan gitu. Tapi ketika kita punya pendapat, itu boleh. Boleh. Dan ketika kita mau mengikuti pendapat kita itu, kita ya harus pelan-pelan memberikan pengertian ke orang tua dengan cara ya menunjukkan sikap yang kita tetap hormat sama orang tua, tapi Mm-mm. ketika kita mengambil keputusan itu kita bertanggung jawab akan itu. Karena saya pun juga dulu sebetulnya almarhum papa saya tuh nggak mendukung saya di-entertain. Mama saya Oh, yang sangat, apa namanya, terobsesi dalam artian, "Oh bisa loh, bisa gini gini gini." Cuman akhirnya saya menunjukkan dengan, oke saya bisa mempertanggungjawabkan ini ya ketika saya di-entertain, saya benar-benar bisa meraih itu dan saya akan tetap baik-baik saja. Dan alhamdulillah sih, walaupun ketika waktu pas, saya sudah mulai bisa syuting-syuting beneran gitu ya, syuting-syuting mm-mm. bukan cuman kuis-kuis gitu, tapi syuting FTV, sinetron, film, papa saya sudah tidak ada. Jadi ya sayangnya itu, tapi qadarullah ketika saya waktu pas syuting kuis, almarhum papa saya tuh lihat dan itu katanya saya sedikit haru dan apa ya, waktu itu papa saya sampai nyari-nyari, apa namanya, karena waktu itu kan sempat, apa namanya, broken home. Orang tua saya broken home, maksudnya sempat pisah, terus ketika, apa namanya, saya lagi syuting live dan itu papa saya nggak tahu kan zaman dulu ya, maksudnya kayak Mm-mm. nyari-nyari, "Di mana live-nya, di mana?" Mm. Sampai katanya ke warteg, maksudnya ke warung nasi gitu cari, "Tolong cariin ini stasiun ini," karena kan takut kelewat kan. Mm-mm. Jadi papa saya lagi di luar di mana itu sampai nyempetin, apa namanya, buat lihat untuk nontonin anaknya, "Bener nggak tuh anak gue nih?" Dan itu beneran kayak di film-film kisah itu. Dan itu saya Oh, rasakan ketika saya live di TV, papa saya seperti itu, kata mama saya. Dan itu saya ngerasa sedihnya adalah sayang saya nggak bisa ketemu sama papa. Maksudnya karena mm. waktu itu kondisinya di Jakarta kan dan papa meninggal di Tasik. Jadi Mm. memang nggak sempet ketemu dulu, tapi diceritain kemarin tuh waktu pas live tuh papa sempet gini-gini. Wah itu rasanya sedih banget. Antara sedih, bangga sama aduh kenapa nggak bisa ketemu lu, tapi ya memang sudah takdir semuanya. Jadi alhamdulillahnya sudah bisa menunjukkan Bukan. sebelum almarhum papa saya meninggal gitu Itu sih. sih. Itu ya, mungkin hal yang sederhana tuh nggak kita duga-duga tuh ternyata menjadi sesuatu yang besar. Luar biasa. Ya. Aduh, sedikit Jadi melo kita iya ya? jadi Enggak, melo ini nih, enggak melo. Bes. Oke. Oke, Jadi kita bahas nih. Kak, kalau misalkan ada penawaran besar nih untuk tetap mengikuti jalur, maksudnya jalur yang udah dipilih sama Kak Sandi dengan tawaran syuting film mungkin ya sekarang kan lagi zaman banget nih syuting film Islami dan lain-lain. betul. Tapi juga di sini posisinya nanti Sunrise akan sedang berada di dalam
apa ya, penjualan yang bukan cukup sangat baik, tapi juga harus menjalankan ZM, apa yang akan Kak Sandi pilih nih? Itu berat ya. Tapi ya mungkin ya, sebenarnya, itu pernah ada waktu beberapa bulan ke belakang. Jadi memang saya ditawari untuk main film lagi, dari Jogja syutingnya. Iya. Dan itu sutradaranya temen juga, yang mainnya temen juga. Maksudnya jadi kayak, wah kan dulu kita itu kalau waktu pas syuting ya, syuting ini, selalu nanya, sutradaranya siapa? Terus pemainnya siapa? Selalu ada kayak gitu. Karena ketika yang tadi kamu, alami, ketika kamu menjalankan sesuatu dengan passion kamu, pasti akan ngerasanya nggak berasa gitu. Iya. Ya itu kayak main aja, tapi ketika kemarin saya tanya, "Ini siapa? Teman ini siapa?" Kayaknya nggak dulu deh. Itu saya bisa loh menolak seperti itu. Padahal sebelumnya tuh ada syuting apa, saya ambil. Padahal sebetulnya, ini yang saya idam-idamkan juga sebenarnya dulu. Tapi ketika pada saat itu tiba, saya bisa untuk say no. Dari situ saya udah langsung kayak, oh berarti oke, saya udah bisa melewati fase itu. Walaupun sebenarnya berat, ke sini-sini kalau lihat Instagramnya, oh, terus kayak, oh ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalaupun nanti ada lagi, ya saya sih bismillahnya adalah tidak menelantarkan usaha, dalam artian tetap usaha, bisa fokus, terus kerjaan juga tetap jalan, dan yang utama adalah keluarga tetap. Karena kalau syutingnya apalagi di luar kota, itu kan pasti meninggalkan keluarga. Ya itu yang sebenarnya jadi pertimbangan saya kemarin-kemarin. Ketika saya diskusi sama istri, gimana ya gini gini gini. Ya terserah, istri mengizinkan. Cuman saya yang kayak, kayaknya nggak dulu deh. Ya alhamdulillah ya. Karena saya juga di sini ya, di ZM juga saya punya tanggung jawab. Saya punya tanggung jawab untuk mengembangkan brand, ZM. Ini kan sebenarnya kan PT KALS kan, ada BIA, ada ZM. Nah, saya punya tanggung jawab untuk mengembangkan kedua brand ini. Salah satunya mungkin yang, biasa kita jual itu kayak tunik, terus kayak kemeja, ZM Men. Nah, ini kan ZM Men juga PR, kita, PR saya juga, gimana caranya orang di sana tuh tahu kalau di ZM itu ada yang cowoknya loh gitu loh. Ada ZM ini ZM Men loh. Ini keren banget. Saya baru pakai ini baru kelihatan kan kerennya. Iya, terus, ketika saya Haikal sih sebetulnya, nggak keberatan kalau misalkan saya syuting. Bahkan waktu dulu selalu diberikan kesempatan, baik banget. Haikal tuh the best lah. Dia di kantor, beliau itu adalah bos saya, tapi kalau misalnya di luar, beliau adalah sahabat saya, dan ketika saya diskusi itu selalu ada jalan keluarnya dan ada solusinya. Cuman ya balik lagi, saya mempertimbangannya kayaknya enggak dulu deh. Walaupun sempat dulu disuruh, "Kenapa nggak syuting aja?" Enggak deh, kayaknya nanti dulu aja. Alhamdulillah udah bisa seperti itu, walaupun berat, tapi nggak apa-apa. Keren ya, padahal kalau misalkan dilihat-lihat sekarang tuh banyak banget artis yang aji mumpung kalau bisa dibilang ya. Kayak menggunakan namanya untuk mereka berbisnis. Iya. Nah, justru ini Kak Sandi melakukan sebaliknya, meninggalkan entertain untuk berbisnis. Iya. Bukan entertain ini lebih dikembangkan untuk membuat sebuah bisnis. Iya, Nah, itu. betul. Ini menarik ya. Biar nggak mainstream loh. Oke, biar nggak mainstream ternyata. Oke, baiklah. Tapi kalau misalkan relasinya mungkin masih bisa ya, karena maksudnya saya walaupun sudah tidak syuting secara, full ataupun sudah meninggalkan entertain secara, perlahan, tapi pertemanan itu tetap saya bina. Maksudnya kayak dengan teman-teman yang masih di entertain tuh masih silaturahmi, masih kontak. Jadi tidak ada, suatu keburukan ketika saya meninggalkan, pilihan yang saya jalanin gitu. Dan saya pun juga selalu, memupukkan dalam diri itu, ketika saya mau sesuatu, ya saya harus punya rumus nih, kalau kata guru saya tuh 3M. Jadi mulai dari diri sendiri, ketika kita mau sesuatu tuh ya mulai dari sendiri. Kemudian mulai dari hal yang terkecil,
Ya apapun itu ya kita jalanin aja walaupun sekecil apapun gitu. Yang ketiga adalah mulai dari sekarang, mulai dari saat ini. Jangan ditunda-tunda lagi. Ketika kita pengen mencoba untuk hijrah atau pindah ya, maksudnya banting setir dari misalkan dari entertain ke apa namanya content creator atau sama aja sebenarnya itu kan masih di entertain juga atau yang lebih ekstrim lagi misalkan dari entertain ke bisnis misalkan usaha atau jualan atau dagang. Itu ya harus punya 3M itu. Jangan dulu ngajak-ngajak orang, jangan dulu istilahnya, berpikir pengen yang usahanya besar gitu. Terus kayak, nanti aja deh kalau misalnya udah enggak, itu 3M tadi aja. Jadi itu yang selalu saya tanamkan dalam diri gitu, apapun itu. Oke, ini salah satu tips penting ya dari Kak Sandi, kalau misalkan kalian mau memulai sesuatu apapun itu harus ingat 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang dan mulai Dari hal yang terkecil. dari hal yang terkecil, itu harus diingat-ingat banget. Oke Kak Sandi, seru banget nggak kerasa ternyata kita udah 1 jam ngobrolnya ya. Wow. Seru banget, jadi perjalanan mantan artis yang sekarang jadi Mantan pekerja seni kali ya. mantan Kalau pekerja artis saya kayak nggak enak nggak ya. bisa jadi ini nanti, nggak bisa jadi thumbnail. Kita harus bikin yang keren, mantan Oke. mantan artis banting setir. Luar ya kan? biasa. Berhubung Agri adalah konten kreatornya jadi bebas. Jadi ya kamu yang nanti ya. Betul. Jadi mantan artis yang banting setir dan istiqomah gitu loh. Kan kadang kan susah kan istiqomah itu. Jadi luar biasa banget Kak Sandi, terima kasih banyak sudah menginspirasi, membuat semangat baru juga buat aku untuk mencoba meneruskan apa yang sudah aku jalani kemarin. Betul, jangan sampai bisnisnya keteteran. Ya. Aku akan mencoba lagi. Oke, baik, terima kasih Kak Sandi. Terima kasih sangat banyak. Sama-sama, saya juga terima kasih sudah diundang ke ZM Talk dan semoga bisa menginspirasi dan memberikan manfaat kepada semuanya. Oke, buat teman-teman kalau misalkan penasaran sama episode-episode berikutnya mau apa, kalian boleh loh komen di bawah dan ngasih tahu ke kita bakalan bahas dan ngundang siapa. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen juga. Segitu aja episode kali ini bareng aku sama Kak Sandi. Kita bakalan ketemu di episode-episode berikutnya yang lebih seru. Jadi tetap ya menontonin kita di ZM Talk, bincang-bincang zaman now. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.